Tutorial Kuliah Hukum Adat. Topik 6 dari 30 topik. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Disediakan oleh Global Tutorial. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Berbunyi, dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende Land Secapen dan Volksgemen Secapen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan yang asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negeri di Minangkabau dianggap sebagai salah satu daerah yang istimewa karena sudah berabad-abad yang lalu dikenal orang, yang sering disebut Republik Kecil karena peraturan tentang sistem pemerintahannya ada pengaturannya di dalam hukum adat masyarakat Minangkabau, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Sistem pemerintahannya diatur menurut keselarasan masing-masing, demikian juga di bidang peradilan dikenal dengan kerapatan anak nagari, kan. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28I ayat 3 UUD 1945, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hukum adat mengakar kuat di dalam masyarakat di daerah. Mayoritas masyarakat di daerah yang ada di Indonesia masih sangat menghargai hukum adat di mana mereka hidup. Hukum adat melekat dengan budaya setempat. Kata budaya menunjukkan adanya ikatan emosional tradisional yang kuat dari hukum adat. Di dalam hukum adat mengandung banyak nilai-nilai moral dalam pergaulan hidup yang tidak ada dalam sistem hukum lain. Di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, seperti Aceh, hukum adat identik dengan hukum agama sehingga menjalankan hukum adat, orang sekaligus merasa berbudaya. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 mengandung 4 syarat bagi eksistensi hukum adat sebagai berikut. A. Kalimat sepanjang masih hidup mensyaratkan bahwa hukum adat harus betul-betul dan faktual masih hidup di tengah masyarakat. B. Kalimat sesuai perkembangan masyarakat mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masih diakui sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan aktual. C. Kalimat sesuai dengan prinsip NKRI mensyaratkan bahwa negara Republik Indonesia dan seluruh wilayahnya di mana masyarakat hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa masyarakat adat adalah bagian dari NKRI itu sendiri. D. Kalimat diatur dalam undang-undang mensyaratkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Salah satu contoh konkret pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat adalah keberadaan dan pengakuan terhadap adanya hak ulayat atau bescikingreh atau hak penguasaan yang merupakan istilah teknis yang digunakan sebagai istilah hukum untuk menyebut tanah-tanah pertanian. Sampai saat ini hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dan masih dipegang teguh. Hak ulayat adalah hak persekutuan, atau hak masyarakat adat yang berkaitan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berhubungan dengan hak kepunyaan, bersama, atas tanah. Masyarakat hukum adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Karena itu subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat adat dalam perundang-undangan nasional. Bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam perkembangan hukum nasional? Maka di bawah ini beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai berikut. A. TEP MPR Nomor 17, MPR, 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam TEP MPR ini menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 32 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian pada pasal 41 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. TEP MPR Nomor 17 MPR 1998 kemudian menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. B. Undang-Undang Pokok Agraria, UPA, Nomor 5 tahun 1960. Dalam pasal 2, ayat 4 menyatakan bahwa hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. C. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Dalam pasal 3 ayat 3, menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air, tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. D. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan.
Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya. Setelah Undang-Undang Kehutanan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam pasal 1 ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, tetapi sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati. Pasal 8, huruf J, menyebutkan, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli, masyarakat adat dan lokal yang mencerminkan cara hidup berciri tradisional. G. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 93 Ayat 1. Desa dapat dibentuk, hapus, dan atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat, yang dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti nagari, huta, marga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999, Pasal 27 Ayat 1, tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi disebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala BPN tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam peraturan menteri ini menyebutkan bahwa hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah di wilayah tersebut guna kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah yang bersangkutan. J. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam pasal 1/31 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup sertanya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dan hukum positif. Jauh sebelum adanya peraturan tertulis di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat Indonesia yang hidup dan tersebar di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam telah mempraktikkan cara-cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan bijaksana. Masyarakat adat telah mempraktikkan perilaku yang bijaksana terhadap alam. Saat ini di tengah berbagai perdebatan tentang kelemahan-kelemahan produk perundang-undangan, orang mulai berpaling untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Pada saat hukum positif dianggap tidak mampu mengakomodir atau mengatur perilaku masyarakat, ada kecenderungan untuk berpaling menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus tentang lingkungan hidup, di mana nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan hidup mulai digali kembali. Karena faktanya masyarakat lokal atau masyarakat yang hidup di daerah memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Nilai-nilai yang arif dalam bersikap terhadap lingkungan yang dikenal dengan sebutan kearifan lokal, merupakan bagian dari budaya masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam karena pemahaman bahwa lingkungan alam sekitar mereka hidup merupakan bagian dari kehidupannya. Definisi tentang kearifan lokal secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1/30 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Demikianlah materi topik 6 tutorial kuliah hukum adat. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.